Halo semua, apa kabar? Sehat bukan? Pastinya masih tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Baiklah, kita lanjut pelajaran kita, yaitu tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah, pembelajaran 5 dan 6. Pastikan sebelum belajar, kamu telah berdoa terlebih dahulu. Di sini ada sebuah teks dan juga percakapan. Coba kamu simak teks dan percakapan yang nantinya akan Ibu bacakan supaya kamu dapat menjawab 5 soal yang ada pada layar ini. Kelas dan pekarangan sekolah Dayu telah bersih. Dayu mengetahui cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat. Ayo mengamati. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat? Sudah, Bu. Kita harus membersihkan ruang kelas dan pekarangan sekolah, Bu. Kamar mandi juga harus dibersihkan, Bu. Bagus, Nak. Jika ingin membersihkan kamar mandi, apa yang kita butuhkan? Kita membutuhkan ember, sikat, air, dan gayung, Bu. Baiklah, kita hendaknya selalu membiasakan hidup bersih di sekolah ya, Nak. Sesuai dengan penjelasan Ibu tadi, coba kamu jawablah 5 pertanyaan yang ada di sini. Yang pertama, apa isi percakapan Ibu Guru, Dayu, dan teman-teman? Ya, percakapan Ibu Guru, Dayu, dan teman-teman adalah tentang cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat. Lalu nomor 2, bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Ya, ada tadi pada percakapan yang telah Ibu bacakan. Tugasmu untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5 kamu kerjakan di buku tugasmu. Berikutnya ayo berdiskusi. Temukan kata yang dibentuk pada tabel dengan makna berikut. Jadi di sini ada sebuah tabel huruf. Kamu diminta mencari kata yang menjadi makna dari kalimat di bawah ini. Yang pertama, wadah yang diberi tangkai untuk mengambil air. Ya, ini sudah diberi tandanya ya, Nak ya, yaitu gayung. Kamu bisa lihat di sini. Nomor 2, tempat air berbentuk tabung. Nah, apakah itu kira-kira? Iya, ember. Yang ketiga, pembersih yang dibuat dari bulu dan diberi dasar tempat berpegang. Apakah kamu tahu apa jawabannya? Iya, kamu bisa lihat di sini ada kata sikat. Begitulah cara kamu mencari kata pada tabel huruf. Mari kita lanjut pelajaran kita. Cara menjaga kelas agar bersih. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelas agar bersih. Lantai, tembok, dan langit-langit harus dibersihkan setiap hari. Jika lantai berdebu, hendaknya dipel agar debunya terangkat dengan baik. Perlengkapan kelas lainnya juga harus dibersihkan. Misalnya lemari, papan tulis, meja, dan kursi. Setelah bersih, kelas juga harus ditata dengan rapi. Kita harus berhati-hati ketika membersihkan kelas. Hati-hati ketika membersihkan tempat yang lebih tinggi agar tidak jatuh. Hati-hati mengangkat benda yang berat. Kaki atau tangan bisa terimpit. Ketika membersihkan papan tulis, harus pelan-pelan agar debu tidak masuk ke mata dan hidung. Menjaga kelas agar bersih dan sehat itu penting. Tentu saja kita harus selalu menjaga kebersihan kelas. Ayo mengamati. Amati gambar di bawah ini. Apa saja yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Ya, di sini kamu bisa lihat Dayu dan teman-teman sedang membersihkan kelas. Mereka
bergotong royong ya nak ya. Ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan debu dari kaca jendela, ada yang membersihkan papan tulis, dan ada yang mengangkat meja untuk ditata. Jadi Dayu dan teman-temannya bersama-sama menjaga kebersihan kelas. Diskusikan dengan temanmu. Diskusikan sikap yang harus dimiliki agar terwujud sikap kebersamaan di kelas. Ya, bila sebelumnya kita sudah belajar pentingnya menjaga kebersamaan di rumah, maka sekarang kita belajar tentang pentingnya menjaga kebersamaan di kelas. Untuk itu kamu harus memiliki sikap-sikap yang baik supaya kebersamaan di kelas dapat terwujud. Apa saja itu? Antara lain yang pertama, saling menghormati walaupun berbeda agama. Jadi kalau kita saling menghormati, maka kebersamaan di kelas pasti akan terjaga. Tugas kamu melengkapi tabel ini dengan sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan di kelas. Misalnya, kamu bisa tulis saling menolong, lalu ramah, bersikap ramah ya nak ya, berbicara dengan sopan. Kamu lengkapilah tabel yang ada pada layar ini ya nak ya. Kamu kerjakan di buku tugasmu. Setelah kamu melengkapi tabel ini, coba kamu biasakan untuk mempraktekkan sikap-sikap yang kamu tulis pada tabel ini. Dengan begitu, kebersamaan di kelas akan terwujud. Jadi bukan hanya sekedar ditulis ya nak ya. Bukan hanya sekedar diucapkan, tapi harus dilakukan. Itulah yang paling penting untuk menjaga kebersamaan di kelas. Ayo berlatih, coba ceritakan kegiatan yang mencerminkan sikap kebersamaan dengan temanmu di kelas. Di sini ada Dayu, dia membuat contohnya seperti ini. Aku dan teman-teman selalu hidup rukun di kelas. Kami sering belajar kelompok, menari, dan bermain peran bersama. Ya, jadi apa kira-kira kegiatan yang mencerminkan sikap kebersamaan dengan temanmu? Ya, kamu bisa tuliskan pada buku tugasmu juga ya nak ya. Sekolah Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Untuk menjadi sekolah Adiwiyata, sekolah harus bersih. Tidak hanya itu, sekolah juga harus rapi dan indah. Oleh sebab itu, pekarangan sekolah harus dikelola dengan baik. Sekolah Adiwiyata tempat yang nyaman untuk belajar. Di halaman sekolah biasanya terdapat taman yang indah. Ada juga pohon yang rindang untuk berteduh dan belajar. Di setiap tempat disediakan tempat sampah. Hal ini bertujuan agar siswa tidak membuang sampah sembarangan. Di sekitar sekolah juga dipasang slogan. Slogan itu berisi imbauan agar siswa hidup bersih dan sehat. Semua sekolah ingin menjadi sekolah Adiwiyata. Berikutnya, ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah dengan teliti. Apa isi gambar di samping? Bagaimana dengan lingkungan sekolahmu? Ya, ini adalah gambar tentang lingkungan sekolah yang bersih dan rindang karena ada pohon dan juga tanam-tanaman ya nak ya. Coba kamu ingat-ingat bagaimana dengan lingkungan sekolah kita. Apakah juga termasuk lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman? Iya. Kamu cobalah perhatikan atau ingat-ingat bagaimana kondisi lingkungan sekolah kita. Kamu bandingkan dengan teks bacaan ini. Apakah sekolah kita sudah dapat dikatakan sekolah Adiwiyata? Itulah yang menjadi tugasmu juga ya nak ya. Kamu bisa tuliskan pada kolom ini cara menjaga pekarangan sekolah agar tetap bersih. Tentu saja dengan membuang sampah pada tempatnya. Semua warga sekolah bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah harus menunjukkan sikap hidup dalam kebersamaan. Hidup dalam kebersamaan merupakan wujud dari persatuan.
Hidup dalam kebersamaan banyak manfaatnya. Sebaliknya, tidak hidup dalam kebersamaan juga ada akibat buruknya. Coba diskusikan dengan temanmu. Apakah manfaat hidup dalam kebersamaan di sekolah? Diskusikan dengan temanmu apa akibatnya jika tidak hidup kebersamaan di sekolah. Ya, jadi kamu diminta berdiskusi apa manfaatnya bila kita hidup dalam kebersamaan. Apa juga akibatnya bila tidak hidup dalam kebersamaan. Berikutnya, carilah satu contoh kegiatan yang mencerminkan kebersamaan dengan temanmu di kelas. Kemudian peragakan kegiatan tersebut. Ya, ini sekedar saja ya nak ya untuk kamu mengetahui. Ketika bergotong royong, kami mengangkat meja bersama. Ya, kalau di sekolah kita, begitulah dengan petugas piket. Nah, petugas piket membersihkan kelas bersama-sama. Itu juga menunjukkan sikap kebersamaan. Amati meja yang diangkat Dayu dan Edo. Bagaimana bentuk permukaan meja? Ya, bentuk permukaan meja adalah persegi panjang. Persegi panjang dapat dibentuk menjadi pola tertentu. Persegi panjang membentuk pola dengan bangun datar yang lain. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Ya, kita akan memperdalam pembelajaran kita tentang pola bangun datar ya nak ya. Kamu bisa simak penjelasan ibu dengan baik. Perhatikan pola yang tersusun dengan rapi. Nah ya, ini segi 4. Nih, kamu bisa lihat ya nak ya. Lalu ini segi 5. Segi 4, segi 5. Segi 4, segi 5. Segi 4, segi 5. Begitu seterusnya. Berikutnya, persegi panjang ya. Atau segi 4 juga bisa dikatakan ya nak ya. Segi 4, segi 4, segi 5. Segi 4, segi 4, segi 5. Segi 4, segi 4, segi 5. Enak ya? Ini ada 2 segi 4, lalu 1 segi 5. 2 segi 4, 1 segi 5. Begitulah seterusnya. Segi 4, segi 5, segi 5. Kamu bisa lihat polanya ini diulang sampai akhir. Enak ya? Kamu perhatikan di sini sama bukan? Nah, menjadi tugasmu adalah tentukan bentuk bangun datar selanjutnya sesuai dengan pola-pola berikut. Ini sudah kita pelajari juga ya nak ya. Kita sudah kerjakan latihan seperti ini. Namun supaya kamu semakin paham, tidak ada salahnya untuk kamu kerjakan latihan ini. Di sini ada 3 polanya ya nak ya. Segi 4, segi 5, segi 6. Segi 4, segi 5, segi 6. Segi 4, titik-titik, titik-titik. Sesudah segi 4 ada segi 5 dan ada segi 6. Kamu gambarkanlah pada buku tugasmu ya nak ya. Begitupun dengan nomor 2. Segi 5, segi 6, segi 6, segi 4. Segi 5, segi 6, segi 6, segi 4. Sesudah segi 4, pola yang selanjutnya adalah segi 5. Kamu gambarlah di sini segi 5. Sesudah segi 5 ada segi 6. Begitulah kamu kerjakan untuk tugasmu di hari ini. Sekian saja pelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian kamu. Ibu harap kamu tidak bosan-bosan mengikuti video pembelajaran yang Ibu kirimkan setiap hari. Sekian saja pelajaran kita untuk hari ini. Sampai jumpa di pelajaran kita selanjutnya. Terima kasih.